Hai, welcome back again on this channel. Kali ini saya akan mereview salah satu film yang populer, yaitu film yang berjudul You Should Have Left tahun 2020. Film ini bergenre horor, drama, dan misteri. Film ini disutradarai dan sekaligus screenplay dari film ini oleh David Koepp. Untuk film ini, bagi saya ini cukup familiar karena dibintangi oleh salah satu aktor kawakan yaitu David Beckham yang sangat terkenal di film Hollow Man-nya, dan juga beradu akting dengan aktris yang cantik dan muda ya tentunya, yaitu Amanda Seyfried. Nah, dengan kedua aktor dan aktris ini sepertinya saya cukup tertarik untuk menonton film ini. Film ini berjudul You Should Have Left, yang artinya kamu seharusnya pergi. Judul ini diambil dari novel aslinya yang judulnya sama ya, You Should Have Left ya, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris karena memang film ini adaptasi dari sebuah novel yang dikarang oleh seorang novelis berkebangsaan Jerman Austria yang bernama David Kahlmann. Film ini menceritakan tentang seorang pensiunan bankir yang kaya raya bernama Theo Conroy yang memiliki istri dengan usia yang jauh lebih muda yang bernama Susanna, dan mereka telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Ella yang masih berumur 4 tahun. Theo ini sedang menderita gangguan tidur yang mana ia selalu dihantui dengan mimpi buruk yang terasa nyata. Sehingga di scene opening film ini diawali dengan mimpi seram di mana anaknya Ella tengah dicekik oleh seorang asing di kamarnya. Sehingga Theo harus menjalani terapi pengobatan dengan cara mendengarkan rekaman-rekaman terapis dan menyarankannya untuk selalu membuat catatan sehari-hari atau sebuah jurnal. Ada beberapa hal yang menjadi sebab Theo mengalami hal tersebut. Yang pertama, misteri kematian mendiang istri lamanya yang terbilang ganjil, yakni tenggelam di bak mandi. Yang kedua adalah rasa cemburu terhadap istrinya yang jauh lebih muda dan berprofesi sebagai bintang film. Susanna yang berprofesi sebagai artis ini memang membuat Theo sedikit agak khawatir. Terutama kebetulan di suatu hari ia memergoki istrinya di lokasi syuting yang sedang melakukan adegan esek-esek, cukup membuat kepala Theo hampir meledak. Namun untungnya Susanna berhasil menenangkan suaminya dan setuju dengan ajakan suaminya untuk pergi berlibur ke suatu tempat yang jauh di luar negeri. Maksudnya Theo ingin menenangkan dirinya bersama-sama keluarga kecilnya itu, sekaligus memperbaiki hubungan dia dengan istrinya. Tanpa diketahui siapa yang pertama memesan penginapan itu di internet, mereka tiba-tiba telah memesan sebuah penginapan di sebuah tempat bernama Wallace dan nama pemiliknya adalah Statler. Siapakah si Statler ini nanti akan terjawab di akhir cerita. Lanjut tontonnya. Setelah berada di lokasi, memang sepintas rumah ini bertipe minimalis dan modern. Dari segi isi dan bentuknya, memang sangat nyaman untuk ditinggali. Namun memiliki layout yang cukup membingungkan bagi penghuninya. Jadi rumahnya ini tidak seseram seperti film-film horor lainnya seperti film The Lodge atau The Boy. Namun rumahnya ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu terdiri dari banyak pintu dan lorong-lorong, sehingga si penghuni sangat sulit untuk membedakan mana ruangan yang satu dengan ruangan yang lainnya. Keanehan-keanehan mulai terjadi ketika Ella bermain bayangan di kamarnya. Tiba-tiba muncul bayangan hitam seakan ada orang yang sedang berdiri di belakang Ella. Kemudian menjelang tidur, Theo hendak mematikan lampu-lampu ruangan yang masih menyala. Ketika meninggalkan kamar, jam masih menunjukkan pukul 10.29 guys. Mungkin hanya selang beberapa menit saja mematikan lampu-lampu. Ketika kembali ke kamar, Theo tampak keheranan karena istrinya sudah terlelap tidur dan ternyata jam duduk menunjukkan sudah pukul 3.12 pagi. Artinya, antara kamar tidur dan kamar yang lain memiliki ruang dan waktu yang berbeda. Premis dari film ini memang tidak terlalu jauh dengan film-film yang sejenis lainnya, di mana sebuah keluarga pergi berlibur, kemudian sewa rumah, kemudian di rumahnya itu terjadi keganjilan-keganjilan dan sebagainya. Jadi dengan rumah sewaan yang aneh ini, bagaimana Theo dan keluarga kecilnya bisa lolos dari jeratan rumah ini? Kamu bisa langsung saja guys nonton filmnya. Namun jika kamu gak keberatan dan penasaran dengan cerita singkatnya, silahkan lanjut nontonnya. Pagi hari itu setelah Theo membuat jurnal harian, dia pergi keluar untuk mencari bahan makanan ke sebuah toko sejenis minimarket lah. Di sana dia membeli bahan makanan, namun tiba-tiba pemilik toko itu bertanya pada Theo, apakah sudah terjadi keganjilan di rumah itu? Theo pun keheranan dengan pertanyaan orang itu karena belum menyadari keangkeran rumah itu. Si pemilik toko menanyakan juga, apakah kamu sudah bertemu dengan Statler?
Kemungkinan besar penduduk lokal di sana sudah banyak tahu tentang cerita rumah itu. Kemudian dia memberikan sebuah penggaris segitiga siku-siku dan menyarankan untuk menggunakan misar itu ketika dibutuhkan. Rasa curiga kepada istrinya emang susah dihilangkan dari pikiran Theo, sehingga secara diam-diam dia memeriksa ponsel dan netbook istrinya yang ketika itu sedang mandi. Namun syukurnya tidak ada pesan yang mencurigakan dan Theo cukup lega. Malam kedua di rumah itu tiba dan akhirnya mereka pun pergi tidur. Dan terjadilah hal yang aneh juga nih guys. Jadi si Theo itu terbangun karena bermimpi buruk. Ia lantas membuka kembali buku catatan hariannya. Dan anehnya di akhir halaman yang dia tulis ada tulisan "Pergi, kamu harus pergi sekarang." Kemudian ia masuk lorong rumah itu dan melihat Ella tergeletak meninggal. Dan ternyata semua itu hanya mimpi. Di sini penonton mulai kebingungan dengan banyaknya scene mimpi dan scene nyata. Dan itulah ciri khas dari film ini guys. Di rumah itu yang mengalami mimpi buruk tidak hanya Theo, tapi juga Susana dan Ella sama-sama mengalami mimpi buruk setiap malam. Sehingga mereka mengakui bahwa mereka tidak betah guys tinggal di rumah itu. Akhirnya Theo dan Susana sepakat untuk segera meninggalkan rumah aneh itu sesegera mungkin. Namun sebelum pergi ada kejadian yang sangat disayangkan. Theo menemukan bahwa ponsel istrinya ada 2 buah, padahal kemarin yang dia cek secara diam-diam itu baru 1. Dan dia menyangka bahwa istrinya telah berselingkuh dengan pria lain. Dia terbakar amarah dan cemburu guys. Terutama ia melihat kembali catatan hariannya dan ternyata tulisan "Pergi sekarang" itu nyata bukan mimpi. Dia menyuruh istrinya pergi sendiri tanpa Ella dan Theo untuk menenangkan diri. Dia menyangka bahwa tulisan itu tulisan penyelinap atau selingkuhan istrinya. Akhirnya istrinya disuruh pergi sendiri, yang rencananya besok kembali dan pergi bersama. Namun selama Theo dan Ella di rumah terjadilah keangkeran rumah itu. Ketika Ella menumpahkan air di gelas, ternyata tumpahan air itu bergeser ke arah tembok. Artinya lantai rumah itu tidak nyata. Theo kemudian mengambil mistar yang diberikan si pemilik toko itu dan cukup kaget ternyata rumah itu tidak simetris alias miring. Dan juga panjang ruangan di dalam ruangan lebih panjang daripada di luar ruangan. Ketika Ella masuk rumah untuk mengambil mantel, Ella malah nggak bisa keluar dan tersesat di dalam rumah. Theo pun berusaha mencari Ella, tetapi layout rumah semakin aneh. Pintu yang ditemukan menuju ruangan yang baru dan aneh. Theo bersusah payah menemukan Ella guys, walaupun akhirnya memang ketemu ya. Setelah itu, dia dan Ella memutuskan untuk pergi dari rumah itu dengan berjalan kaki. Ketika mereka di luar, mereka melihat seseorang berdiri di dalam rumah yang entah siapa. Setelah berjalan sangat jauh, ternyata mereka malah kembali ke rumah terkutuk itu dan mereka kaget. Tidak ada pilihan kecuali tidur lagi di sana karena kasihan Ella yang sudah kelelahan dan kedinginan. Ketika Ella tidur kembali, Theo diteror dengan rumah itu dan kembali dipisahkan dari Ella. Theo mulai frustasi guys, dan di sini inilah mulai terjawab. Ternyata di rumah itu bisa dikatakan menembus ruang dan waktu. Jadi masa lalu dan masa kini dan masa depannya terjadi di dalam rumah itu. Dia menyaksikan dirinya sama keluarganya datang ke rumah itu. Dan Theo berusaha untuk memberitahunya dengan menulis di buku harian, "You should have left." Artinya kamu harus pergi. Jadi jangan tinggal di sana tapi pergi. Jadi yang menulis tulisan itu adalah Theo sendiri, bukan penyelinap atau pacarnya Susana. Dan yang berdiri di rumah ketika Theo dan Ella pergi, ya Theo sendiri guys. Setelah mengalami ruang waktu yang maju mundur, itu akhirnya Theo bertemu Statler, yang mana Statler itu adalah Theo sendiri yang sudah lebih tua. Statler ini adalah nama pemilik rumah aneh itu, yang wujudnya mengikuti wujud masa depan sang korban. Kebetulan di sini korbannya Theo, jadi wujudnya Statler itu ya Theo. Jadi rumah ini sudah memakan banyak korban guys, yang mana korbannya itu orang-orang yang memiliki dosa masa lalu. Seperti Theo ini, dia meminta pada Statler untuk melepas Ella, anaknya, namun dijawab, "Loh, satu-satunya yang menahan Ella adalah kamu sendiri." Theo mulai sadar bahwa yang terjebak di rumah itu adalah dirinya sendiri dan menyeret keluarganya tanpa sadar. Ella bisa keluar rumah itu kapan saja guys, tanpanya. Esoknya, Susana datang untuk menjemput Theo dan Ella, tapi Theo memutuskan untuk tidak ikut. Susana sedih dan membujuk Theo agar ikut, tapi Theo bilang bahwa jika dia ikut, maka istri dan anaknya tidak akan bisa lolos dari rumah itu dan akan kembali lagi dan kembali lagi.
Akhirnya ia mengakui bahwa Theo lah yang membunuh istrinya terdahulu. Dan inilah hukuman yang harus ia terima di rumah itu. Demikian guys cerita singkat dari film You Should Have Love ini. Dan memang secara umum bahwa film ini termasuk film horor yang menuntut penontonnya untuk berpikir ya. Dari segi cast, David Beckham memang tidak diragukan lagi dalam memerankan Theo Conroy, ditambah dengan sinematografinya yang cukup enak di mata. Namun film ini lebih dominan ke misteri dan dramanya kalau menurut saya. Karena porsi seramnya yang nggak banyak, hanya sedikit porsi jump scare-nya. Karena mungkin ini filmnya bukan film horor hantu ya, karena memang ini lebih ke horor misteri dari rumahnya itu sendiri, dimana rumah itu seperti labirin lagi guys, jadi muter-muter nggak bisa kabur ya, mau kabur balik lagi ke rumah tersebut ya. Dan ditambah lagi dengan antara mimpi Theo Conroy itu ya, mimpi atau nyata itu sangat sulit dibedakan. Jadi untuk film You Should Have Love ini saya beri rate 7/10. Oke teman-teman, demikian review film You Should Have Love ini dari saya, walaupun tiap penilaian film akan kembali ke selera masing-masing. Untuk yang belum nonton, minimal udah punya gambaran cerita sehingga bisa menilai sendiri ketika sudah menontonnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya jika kalian suka video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.